Dirjen Imigrasi telah memberlakukan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Masa berlaku paspor 10 tahun tersebut diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Proses pembuatan paspor 10 tahun tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Untuk proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring, sedangkan untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara daring, dapat langsung mendatangi kantor imigrasi dan dibantu untuk proses pembuatan. Seperti di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar, jumlah pemohon tidak mengalami lonjakan yang signifikan dan frekuensi pemohon juga tidak ada perubahan. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Wayan Wiatnya mengatakan, untuk usia 17 tahun ke atas, masa berlaku paspor hingga 10 tahun. Sedangkan untuk usia di bawah 17 tahun atau warga yang belum memiliki KTP, masa berlaku paspor hanya 5 tahun. Pihaknya berharap para pemohon paspor agar mengikuti prosedur yang berlaku. Proses pembuatan paspor 10 tahun tidak beda jauh dengan yang 5 tahun yang kemarin. Cuma ya daftar secara online sama prosesnya, cuma bedanya ya masa berlakunya aja. Terus frekuensinya pemohon juga tetap nggak ada perubahan selama ini. Ya kita melayani pemohon paspor itu kan daftar secara online semuanya. Mereka datang menunjukkan bukti pendaftaran secara online-nya, kita proses seperti biasa seperti kemarin-kemarin. Salah seorang pemohon, Sayuri, mengatakan proses pembuatan paspor cukup mudah dan pelayanan yang cepat. Dirinya menilai paspor yang berlaku 10 tahun sangat membantu warga karena masa berlaku paspor menjadi lebih lama. Untuk paspor 10 tahun sih ini kan baru ya Pak ya, jadi yang kemarin kan berlakunya 5 tahun. Kalau misalnya 10 tahun sih mungkin akan lebih bagus ya seperti itu, karena 10 tahun kan jangka waktunya lebih banyak, yang lebih panjang daripada yang 5 tahun kemarin. Jadi menurut saya sih cukup bagus karena kita nggak perlu bolak-balik 5 tahun lagi untuk perpanjangan seperti itu. Tarif layanan paspor sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 terdiri dari paspor biasa, paspor elektronik, layanan percepatan paspor, biaya beban paspor hilang, dan biaya beban paspor rusak. Haris dan Sutarno melaporkan.